Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu biha biizni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Yarsi, mudah-mudahan yang malam ini hadir dicatat oleh Allah dari golongan ahli surga. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini yang puasanya mulai dari hari Sabtu sudah masuk ke hari 17. Dan yang berpuasa hari Minggu atau hari Ahad, kita sudah menyelesaikan di hari yang ke-16. Tapi insya Allah nanti isbat penentuan 1 Syawal insya Allah tidak berbeda, karena posisi bulan nanti imkanur ru'yah posisinya sudah di atas 3 derajat. Baik teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di NU sudah menyatakan bahwa posisi 1 Syawal yaitu insya Allah jatuh hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Nabi mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga rindu kepada kita, bukan kita rindu kepada surga. Ini ada beda nih. Kita rindu kepada keluarga kita, tapi mungkin belum tentu keluarga rindu kepada kita. Ini dibalik, yang rindu surga. Karena kalau kita rindu belum tentu surga rindu. Tapi kalau rindunya surga sudah dijamin. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk 4 golongan ini, amin. Yang pertama adalah yang dirindukan surga, as-shaimina fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah ya. Ini kita yang puasa itu dirindukan surga, amin. Dan menarik, ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh puasa itu hanya kepada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya, mukhatabnya yang ditujukan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah ini dulu nih kita pahami, kita cari filosofisnya. Kok kenapa ya yang disuruh puasa ke orang beriman? Kalimatnya tidak memakai ya ayyuhal muslimun, hai yang merasa orang Islam, atau ya ayyuhan nas, hai manusia. Tapi mukhatabnya, sasarannya, objeknya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ternyata memang puasa ini ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau kita pergi ke terminal-terminal, ke pasar-pasar, ya warung kopi, ada nggak yang nggak puasa kira-kira tuh? Wartegnya tutup, tapi kita intip banyak kaki juga di bawahnya tuh ya. Kakinya kok banyak ya? Saya jam 5 beli tempe mendoan itu di warung Indomie. Saya masuk, ya Allah, yang satu ngopi, yang satu ngerokok, yang satu lagi makan Indomie. Kalau ditanya KTP-nya pasti Islam, betul? Si Udin, si Mamat, siapa lagi tuh? Tapi jangan heran, iya ya, perintahnya ini untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam. Kenapa? Orang Islam belum tentu dia beriman. Nggak usah marah. Kadang-kadang yang lucu, kalau anak-anak kita nih, anak SMP, SMA bikin buka puasa on the road, mau jelang maghrib, jam 5:30, jam 5 seperempat, mereka berjihad itu Pak. Ngumpulin duit, kadang-kadang uang jajan mereka, di pinggir jalan dikasih tuh, yang motor, yang banyak sopir angkot, dia ambil langsung dimakan, diminum. Saya bilang, saya lihat ya Allah, berkah nih Ramadan, berkah ini. Yang nggak puasa dikasih buka. Jangan heran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibadah puasa ini ternyata saya baca referensi ibadah yang paling tua dibandingkan ibadah-ibadah lain. Puasanya ya, kita nggak cerita Ramadannya, puasanya. Ya, kalau salat itu ketika Nabi diwajibkan di Madinah tahun kedua, sama dengan zakat, sama dengan haji. Tapi puasa ternyata yang pertama kali puasa itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir dari surga gara-gara makan buah holgi, karena godaan iblis. Diusir dari surga, dan Nabi Adam minta ampunnya hampir 300 tahun. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Beliau berpuasa 1 bulan 3 kali, 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15 setiap bulan, yang kita kenal sebagai Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Itu yang pertama kali puasa itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa lagi yang puasa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu luar biasa nih, beliau umurnya panjang. Mufassir ada yang bilang 850 tahun, ada yang bilang 900 tahun, ada yang bilang 950 tahun, nggak sampai 1000. Beliau berdakwah 850 tahun, pengikutnya hanya 85. Coba bayangin, 85. Berarti berdakwah 10 tahun 1, 20 tahun 2, 30 tahun 3. Sabar. 850 tahun 85 orang. Coba. Kalau kita nih yang muda-muda ngajar TPA, buka taklim, buka TPA, yang murid yang datang 5 orang,
Minggu depan bubar. Nggak sabar tuh gurunya, betul kan? Kadang-kadang juga miris. Saya tinggal di perumahan, Pak Kiai Ansori. Kalau orang-orang perumahan itu, kalau anaknya ikut kumon matematik les, ya mahal itu, dibayar 20 juta, 15 juta dibayar. Ikut bimbingan belajar Primagama 15 juta bayar. Ikut bola klub anak gawang berapa juta dibayarin. Tapi giliran ngaji ke TPA nggak pada bayaran. Ustaznya kurus-kurus karena nggak pada bayaran. Akhirnya bikin surat, nih kasih mak lu ya di rumah, 3 huruf tulisannya, nggak banyak. Ba patah ba, ya patah ya, ro patah ro, bayaro, suruh bayaran. Masih pilih kasih itu kita. Nah, Nabi Nuh ketika bikin kapal, ketika akan badai datang, hujan datang besar, Nabi Nuh berpuasa. Lalu siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berpuasa ketika beliau habis menghancurkan berhala-berhala itu. Ditinggalin yang paling gede, kampaknya rajanya marah. Ini siapa nih pelakunya nih? Oh ini Ibrahim, kata Raja Namrud. Tangkep, Algojo siapin, bakar hidup-hidup. Siapin tungku besar, apinya menyala. Ketika Ibrahim akan dimasukkan ke api, dia puasa. Dan Allah bilang sama apinya, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, sejuk kayak AC 2 PK. Dingin, alhamdulillah, nggak kebakar itu. Nah, jadi kalau ting-bating nih di rumah kita kebakaran, itu baca doa itu tuh. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, masuk ke api, insya Allah gosong. Kita bukan Nabi Ibrahim. Siapa lagi yang puasa? Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu puasa terkenal tuh ya, selang-seling. Ini hari Senin puasa, besok libur. Rabu puasa, Kamis libur. Setahun itu, Pak, selang-seling. Ya. Kalau Bapak nyantri anak dia Siddiqiyah, itu di kelas 6 mereka wajib puasa Nabi Daud. Jadi selang-seling puasanya. 1 hari puasa, 1 libur. 2 hari puasa, 1 libur. Ada orang yang puasa namanya dahr. Dahr itu sepanjang masa, kecuali 5 hari yang nggak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Saya nemuin orangnya di Banten, di Ciamas, namanya Buya Munfasil, di gunung dia. Itu puasa Shaumud Dahri, Bang. Setiap udah berapa puluh tahun dia puasa Shaumud Dahri. Hanya 5 hari dia nggak puasa. Makanya santrinya itu, syarat santrinya itu 40, nggak lebih dari 40. Makannya hanya pakai garam, tambahan pisang. Makanya banyak yang nggak lulus. Nggak boleh makan Indomie, nggak boleh, wah sebab mutih. Itu beliau sampai sekarang orangnya masih hidup. Itu puasanya Shaumud Dahar. Nabi Muhammad itu puasa sebelum Ramadan hanya Asyura, 10 Muharram. Nah, ketika beliau datang perintah puasa, Al-Baqarah 183, beliau puasa hanya 9 tahun, 9 kali. Dari usia 54 sampai 63. 8 tahun 29 hari dan setahun sekali 30 hari. Kita beruntunglah kita yang bisa berpuasa sejak kecil. Alhamdulillah, ini kita beruntung. Apalagi puasa ada namanya sholat tarawih. Tarawih ada khilafiyah. Kantor-kantor, perusahaan, perumahan itu rata-rata 8 rakaat. Kalau di kampung-kampung itu 20 rakaat. Kadang-kadang ngepot, ngebut, betul nggak? Bahkan di Blitar itu ada tarawih 20 rakaat 6 menit. Coba bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Bilalnya tarik coy gitu. Nenek-nenek di belakang, ya Allah pegel banget ya. 6 menit coba 20 rakaat. Nah, kita ini 11 dengan witir, tidak terburu-buru. Yang kedua,
yang dirindukan surga tali'il Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran. Ini menarik. Kalimatnya tidak pakai qari'il Quran, tapi dia pakai tali, tala yatslu, tilawah. Orangnya tali, taliun. Pembacanya namanya tali Quran. Apa bedanya? Kalau qiraah ya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah tutup, selesai pulang. Tapi kalau tali Quran, dia baca, lalu dia lihat terjemahnya apa nih artinya. Dia buka tafsirnya, dia pahamin maknanya, dia amalkan, dia hafal. Itu namanya talil Quran. Bukan sekedar baca tinggal. Nah, orang yang baca Quran banyak faedahnya. Dalam sebuah hadis, man qara'al Quran harfan min kitabillah falahul hasanah wa likullil hasani asru amsalihha wa laisa alif lam mim harfun bal al alif harfun al lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang baca Quran satu huruf saja dari Al-Quran, itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan berkembang menjadi 10 kebaikan. Dan bukanlah baca alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, mimnya satu huruf, lamnya satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu 30 kebaikan. Alhamdulillah. Apalagi kita bisa menghatamkan Quran, luar biasa. Gimana caranya supaya bisa khatam? Yang bagus memang one day one juz. Satu hari satu juz. Nyicil. Habis sholat subuh kita zikir, kita baca Quran sampai menjelang syuruk. Syuruk kita sholat isyraq. Kira-kira matahari terbit 5 menit, 1 tombak. Itu pahalanya barang siapa yang melaksanakan sholat isyraq sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Luar biasa. Ya, pengen berangkat haji. Insya tahun ini alhamdulillah Saudi Arabia sudah mencanangkan mengizinkan 1 juta jemaah. Kita kebagian sekitar 106.000. Biasanya kita 220.000. Sekarang hanya dapat 106.000. Lumayan. Ya, tapi insya Allah niatin pergi haji. Ini ada cerita guyonan. Jadi di Bekasi itu ada nenek-nenek nyebrang jalan. Maklum ya, namanya perempuan nggak nengok kanan kiri itu. Ditabrak, cet. Yang nabrak kaget, ditolongin Pak, dibawa ke rumah sakit, dibawa UGD. Ternyata nggak apa-apa, cuman kaget doang. Lalu kata yang nabrak ini orang kaya. Bu Haji, maafin saya minta maaf, saya buru-buru. Pak, jangan manggil Bu Haji. Saya belum haji, malu saya. Emang mau berangkat? Mau. Tapi janji ya, damai. Jangan lapor polisi gitu. Akhirnya tahun depan berangkat. Alhamdulillah. Jadi besok yang pengen pergi haji, depan nyebrang, jangan lihat kanan kiri. Tadi tabrak, modal. Nah, orang yang baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. 1 hari 1 juz. Oh, Ustaz, saya nggak bisa. Saya baca 1 muka. Nah, 1 muka ini 2 lembar. Ini 1 lembar, ini 1 lembar. Namanya 1 muka. Nah, Ustaz, saya kalau 1 muka kayaknya berat ya. Saya kalau baca WA kuat saya 2 jam. Tapi kalau baca Quran kliep. Ya, ini kan orang kita itu Pak ya. Pas lembar aja Pak Ustaz. Ya udah, yang penting istiqomah. Baca selembar. Pak Ustaz, kalau selembar kayaknya masih berat juga nih. Gimana 1 ain? Diskon. Wah, kamu nih. Ya udah, penting istiqomah. Pak Ustaz, boleh nawar nggak? Gimana kalau 1 ayat? Buset. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim. Nawar lagi, mati aja. Itu yang pertama. Jadi kalau kita baca Quran, insya Allah 1 huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Insya. Yang kedua, orang yang baca Quran dalam Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Itu hati tenang, Pak. Rahmat. Ya, kita gelisah baca Quran, kita stres baca Quran. Insya Allah tuh hati tenang tuh. Nggak punya duit baca Quran, nggak gelisah. Ini mau lebaran pusing.
bukan mikirin Ramadan mau selesai, belum punya duit buat THR. Apalagi ada kabar THR-nya bisa lebaran itu. Makin stres aja. Nah, baca Quran, insya Allah hati tenang, nggak gelisah. Yang ketiga, orang yang baca Quran, rumahnya terang, Pak. Ya, rumahnya disinari dengan cahaya. Kenapa rumah kita sumpah sempit, perasaan gelap? Karena nggak pernah dibacain Quran. Ibunya, anaknya, istrinya di rumah itu nggak pernah ada bacaan Quran. Di rumah itu serasa gelap. Terus siapa orang yang baca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Apalagi malam ini malam nuzul Quran, malam diturunkan Al-Quran. Makanya jangan sampai di Quran kita tinggalin. Insya. Nah, yang ketiga, yang dirindukan surga adalah mut'aimul ji'an, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Ji'an itu dari ju', atau banyak yang menafsirkan yang memberikan orang yang berbuka puasa, atau alias takjil. Ya, kita kirim tuh takjil ke masjid, boleh berupa nasi padang, kolak, Pocari Sweat. Oh nih imamnya lemes nih, gua nggak minum Pocari Sweat nih. Saya kirim nih 1 dus. Iya, karena minumnya aqua putih, biasanya lemes nih. Kalau Pocari kenceng tuh, karena sorry, saya langganan itu. Wah iya, semangat itu ya. Kirim tuh Pak, tajil. Ngirim buat berbuka iftar. Siapa orang yang ngasih buka puasa, insya Allah semua yang makan itu kita dapat pahala semuanya, amin. Kirim tuh, kalau pengen dirindukan surga, tuh Bu, kirim Bu ke masjid. Itu orang-orang yang musafir, yang banyak sedang berbuka ke masjid, disiapkan, kita digratiskan. Kalau di Mekah, jangan ditanya. Kita tuh orang berebut, ya, ini makanan nih udah siapin nih setiap karpet, setiap barisan, makanan, minuman. Dipaksa orang cepat makanan dia dihidangin. Bahkan waktu kita haji, ada orang kaya ngasih makan orangnya haji itu 1 kontainer tuh, Pak. Belum pernah di sini saya nemuin ada kontainer orang barisnya panjang. Saya mau ikut baris panjang banget. Ngantri buat makan, itu biasanya orang Bangladesh, orang India. Ya, tuh diberi makan itu sama orang-orang kaya sana. Sedekahnya luar biasa. Dia yakin itu. Karena bulan Ramadan ini kalau dia memberikan takjil, makan orang yang berpuasa, dia akan termasuk orang yang dirindukan surga. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, hafizil lisan, orang yang jaga lidahnya. Ini lidah ini kata dalam kaidah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena jaga lidahnya. Bicara sama Ramadan jangan kita berbohong, jangan kita menyebarkan fitnah, hoax. Kalau sekarang ini jari-jari kita nih Pak, nih hati-hati nih, jaga nih jari-jari. Sekarang eranya viral, medsos. Kita salah ketik atau kita mengkritik, ditangkap gak kira-kira? Wah, kita tulis chat-chat yang bahaya. Kadang-kadang masalah pribadi tulis di situ. GALAU, lagi galau gitu tuh. Berantem sama istrinya ditulis di situ. Teganya hatimu padaku, wahai suamiku. Kau campakkan diriku. Waduh. Itu sedunia baca. Nah, ini jaga nih hati. Makanya dalam agama ini menarik, Pak. Di dalam Quran itu komunikasi banyak. Yang pertama ada namanya qaulan ma'rufah. Perkataan yang ma'ruf, yang dikenal di sekelilingnya. Kadang-kadang bahasa ini beda-beda. Ada satu sisi bahasa ini sopan di satu wilayah, ada yang lainnya vulgar. Nah, Quran mengajarkan kepada kita qaulan ma'rufah, bicara yang ma'ruf, yang umumnya orang baik. Ya, kalau di Betawi ngomong lu gua itu biasa, betul nggak? Lu gua, tapi coba di kalangan terpelajar, di kalangan berpendidikan, ngomong lu itu kasar. Makanya cari kata-kata yang ma'ruf, yang biasa. Jangan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau kita nggak bisa bahasa, faliyakul khairan aw liyasmut. Oh,
orang sini kalau bicara begini. Jawa juga ada Jawa yang halus, Jawa yang kasar. Yang kedua, Quran mengatakan kaulan layyina, berkatalah yang lemah lembut. Dalam keluarga, suami pulang, Bu, maafin bapak ya, bapak udah berusaha cari duit. Ya maklum masih pandemi Bu, nggak kayak dulu. Istri yang baik, ya apa? Namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Sejuk nggak kira-kira? Wah luar biasa. Coba kita, Bu, maafin bapak nggak bawa duit. Kata istrinya, goblok amat. Tuh tetangga kita bisa nyolong, kaya coba. Hati kesel, lain. Kadang-kadang di rumah sama di restoran beda tuh. Kita pergi ke Bandung, ya Allah tuh ya pelayannya tuh lain banget suaranya. Mangga dituang, punten, maaf mau makan apa ya? Apa yang bisa bantu? Di rumah kayak gitu nggak kira-kira tuh? Itu Quran ngajarin laina, perkataan yang lembut sama anak. Kita ajarin Pak anak kita manggil kakaknya Mbak orang Jawa, Mas, Abang lo Betawi. Jangan panggil nama. Begitupun kakaknya ke adik, dede, adik, ajarin. Saudara-saudara kita ajarin, itu om kamu, itu tante kamu, itu pade kamu. Itu lain, kaulan laina. Yang ketiga, kaulan sadida, kata-kata yang berbobot. Biasanya di forum-forum pelajar, forum-forum ilmiah, itu perkataan yang berbobot. Jangan kita bicara di kampung bahasanya intelek. Jadi nenek, di era reformasi ini, di mana vaksinasi begitu signifikan, ngomongnya apa sih artinya? Sasarannya salah itu. Sadida itu yang benar-benar bermutu. Lalu ada namanya kaulan karima. Itu biasanya ke orang tua, kita lembut. Walaupun kadang-kadang beda zaman. Orang-orang tua kita tuh lahir zaman dulu, yang kadang-kadang gak ngikutin zaman. Tapi gak boleh kita berkata kasar. Kita harus muliakan. Karima, kaulan karima, muliakan orang tua kita. Dan yang terakhir, kaulan baligha, kata-kata yang bermutu, berbobot. Lihat mana maudhu'nya, audiennya mana. Ya, kadang-kadang orang tertentu itu nggak suka vulgar, pornografi yang berbau-bau kurang pantas. Itu kita lihat pasarnya di mana. Nah, insya Allah kalau komunikasi baik, perkataan kita baik, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 kelompok ini yang nanti insya Allah akan dirindukan oleh surga. Dan bagaimana supaya tahun ini kualitas kita meningkat? Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Tahun depan gak ada yang jamin kita ketemu lagi. Betul atau tidak? Biasanya yang meninggal duluan itu jemaah biasanya. Ustadznya jarang biasanya. Tuh yang meninggal duluan biasanya jemaahnya biasanya gitu. Kalau gurunya belakangan misalnya. Kalau ustadznya meninggal tuh siapa yang ngajar kan gitu ya. Bahkan ada anekdot katanya kalau meninggal 100 hari lagi katanya itu badannya ngegigil. Itu tanda-tanda 100 hari lagi. Jadi kalau bapak-bapak ntar malam ada yang ngegigil, Bu, bapak kenapa nih ngegigil? Ya Pak, 100 hari lagi Pak. Ada yang meninggalnya 40 hari lagi. Itu biasanya dadanya sesek, jantung. Ponakan saya ngalamin. Hanya waktu 40 hari. Ya, sesek. Jadi kalau nanti habis taraweh, wah, itu 40 hari lagi tuh biasanya tuh. 7 hari lagi meninggal katanya biasanya makan udah nggak selera. Ya, rasa udah nggak ada rasa tuh, tawar, manis nggak ada rasa. Ya, Bu, bikinin teh manis ya, gulanya 2 sendok. Ini Pak, pas azan, Pak, Bu, kok nggak manis? Ya Pak, udah saya kasih 2 sendok gula. Enggak Bu, tawar. Ya Pak, 7 hari lagi. 3 hari lagi meninggal biasanya itu udah lemes, kaki udah nggak bisa diangkat, maunya nyender tembok gitu ya. Itu yang di tembok tuh bisa 3 hari lagi. Tapi insya Allah orang sini panjang umur, amin.
Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tingkatkan kualitas puasa kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.